Oke, berikutnya di bagian ini kita akan mencoba menyelesaikan suatu kasus. Kita akan buat pengawatannya, kemudian smart relay-nya akan kita program dan akan kita uji rangkaian yang akan kita buat ini. Jadi ini merupakan kasus rangkaian untuk starting motor induksi secara langsung atau dikenal dengan istilah direct online. Oke, jadi ini motor induksinya. Kemudian motor induksinya di sini diproteksi dengan overload ya, TOR. Kemudian ini kontaktor, kemudian ini MCB 3 fasa yang berkaitan dengan rangkaian daya untuk motor induksinya. Kemudian kita menggunakan dua buah push button start dan push button stop. Nah, untuk lampu indikatornya di sini juga kita gunakan dua buah lampu indikator untuk mengindikasikan apakah motornya berputar atau tidak. Kemudian lampu indikator kondisi overloadnya. Oke, jadi inputnya di sini ada 3. Push button start, ini kita hubungkan dengan input pertama, push button off, input kedua. Kemudian untuk overloadnya, seperti yang kita bahas tadi, overloadnya itu dihubungkan ke bagian kontak NO dari komponen thermal overloadnya. Jadi kalau Anda perhatikan ini bagian kontak NO-nya dari thermal overloadnya, ini kita hubungkan ke input yang ketiga dari smart relay. Kemudian untuk outputnya, yang pertama kontaktor, dalam hal ini koilnya, ini kita hubungkan ke output Q3 dari kontaktor. Kemudian lampu indikator operasi motor, ini kita hubungkan ke Q1 atau pertama, dan untuk overloadnya kita hubungkan ke output Q2. Nah, untuk pemilihan nomor input maupun outputnya ini tidak ada acuan, jadi bisa saja I1 ini tombol stop, I2 ini tombol start, atau bisa juga sebaliknya ya. Demikian juga outputnya bisa saja untuk koil dari kontaktornya ini kita ngambil dari Q1, kemudian lampu indikator yang ini kita ngambil dari Q3. Jadi pemilihan terminal input maupun outputnya bebas, hanya saja nanti harus kita sesuaikan dengan program yang akan kita buat. Maksudnya kalau misalnya I1-nya di sini merupakan tombol start, maka pada programnya nanti I1 juga harus kita definisikan atau harus kita anggap sebagai tombol start. Mengenai programnya akan kita bahas nanti pada bagian berikutnya. Oke, peralatannya di sini sudah kita siapkan ya. Jadi ini motor induksi 3 fasa. Kemudian ini push button, ini push button start, push button stop sesuai dengan warnanya. Kemudian ini lampu indikator untuk operasi motor, ini lampu indikator untuk kondisi overload. Kemudian ini ada kontaktor, kemudian ini thermal overloadnya, kemudian ini MCB untuk rangkaian daya, dan ini MCB untuk proteksi smart relay-nya. Oke, di sini untuk terminalnya ada 2, hanya saja mungkin yang akan kita gunakan hanya terminal bagian atas ini. Nah, ini namanya duct ya, duct sirip. Ini agar rangkaian yang kita buat menjadi lebih rapi. Jadi kabel-kabelnya sebaiknya kita letakkan di dalam bagian duct ini. Jadi kabelnya sebaiknya kita tempatkan di bagian ini. Hanya saja untuk kasus kita ini mungkin nanti kita tidak akan buat terlalu rapi karena ini hanya sekedar pembelajaran. Oke, yang pertama kita perhatikan dulu motor induksi yang kita gunakan di sini. Jadi motor induksi ada beberapa macam. Mengenai motor induksi tidak akan kita bahas secara mendetail di bagian ini. Nah, untuk motor induksi yang kita gunakan di sini, terminal statornya untuk bagian ini kita hubung singkat ya. Jadi motor induksinya ini kita
rangkai secara Y. Jadi stator dari motor induksinya kita rangkai secara Y. Oke, mengenai prinsip kerja motor induksi ini tidak akan kita bahas di sini. Silakan Anda telaah pada mata kuliah yang berhubungan dengan mesin-mesin listrik. Oke, intinya di sini motor induksinya ini karena akan kita hubungkan secara Y, maka terminal ini kita hubung singkat. Oke, selanjutnya kita hubungkan untuk suplainya. Karena kabel yang ada di sini warnanya terbatas, warna hitam ini kita anggap sebagai netral, warna biru ini untuk fase pertama, fase kedua, dan fase ketiga. Nah, standarnya sebenarnya untuk netral itu harus menggunakan warna biru. Tapi karena kabelnya sudah yang ada hanya ini, berarti ya mau tidak mau kita anggap saja ini untuk yang warna hitam ini sebagai netral. Oke, netralnya kita hubungkan pada terminal bagian ini. Kemudian untuk kerapihan sebenarnya pemasangan kabel di sini juga harus menggunakan sepatu kabel ya atau skun. Jadi ketika Anda mengaplikasikan rangkaian ini di lapangan atau untuk keperluan tertentu, keperluan khusus, sebaiknya kabelnya ini harus dilengkapi dengan skun atau sepatu kabel. Nah, yang pertama kali sebaiknya kita rangkai adalah yang berhubungan dengan rangkaian daya. Oke, jadi ini MCB 3 fasa yang berkaitan dengan rangkaian dayanya. Kalau kita perhatikan di slide tadi, MCB 3 fasa ini terhubung dengan sumber 3 fasa. Berarti terminal MCB ini kita hubungkan ke fasa pertama, kedua, dan ketiga. Jadi kita pasang dulu di bagian relnya ya. Tentunya ukuran penghantar yang harus kita gunakan di sini harus sesuai dengan beban atau arus yang dibutuhkan oleh motor listrik. Demikian juga warnanya ini sebaiknya kita berikan warna yang berbeda. Tapi karena keterbatasan kabel, apa-apalah kita gunakan yang warna yang tersedia. Oke, kita hubungkan MCB-nya sesuai dengan gambar pada slide tadi dengan sumber 3 fasa. Oke, selanjutnya output dari MCB ini terhubung ke kontaktor. Kemudian dari kontaktor ini terhubung ke thermal overload. Jadi untuk mudahnya sebaiknya kita hubungkan dulu kontaktornya dengan thermal overload. Oke, kontaktor yang kita gunakan di sini ini kontak bantu NO-nya ada 1 buah, dan ini sebenarnya seperti yang sudah kita singgung tadi, untuk kontak bantu NO, kontak bantu dari kontaktornya ini tidak perlu kita gunakan karena di sini pengontrolannya kita menggunakan smart relay. Beda halnya kalau kita menggunakan pengontrolan dengan metode konvensional, kontak bantu dari kontaktor ini tentunya juga harus kita gunakan dan harus kita hubungkan ke komponen lainnya. Oke, untuk terminalnya di sini terlihat nih terminal koilnya A1 A2 ya, kemudian ini terminal yang 3 ini terminal yang berkaitan dengan sumber 3 fasanya. Oke, kita rangkai dengan overloadnya. Nah, overloadnya kalau kita perhatikan di sini ini merupakan terminal utama ya. Bagian ini dengan bagian ini terminal untuk sistem 3 fasanya. Kemudian yang kita butuhkan tadi adalah kontak bantu NO-nya, berarti bagian ini. Dan ini nanti akan kita hubungkan ke smart relay-nya. Yang pertama kita rangkai dulu untuk rangkaian dayanya, berarti ini kita gabungkan dengan kontaktor ini. Kemudian untuk memilih terminal mana yang dihubungkan itu juga ada acuannya. Jadi pada peralatan atau saklar-saklar itu biasanya ada angka-angka ganjil, ada angka genap. Nah, angka ganjil seperti ini 1, 3, 5.
Ini angka ganjil ini berhubungan dengan saluran masuk, sedangkan angka keluar itu bagian ini berhubungan dengan saluran keluar. Nah, sesuai dengan slide-nya tadi, 135 atau angka ganjil ini kita hubungkan ke MCB 3 fasa, dan keluarannya ini kita hubungkan ke thermal overload. Jadi ini harus kita hubungkan di bagian ini. Oke, selanjutnya output dari MCB-nya ini kita hubungkan ke bagian nomor ganjil dari kontaktornya. Jadi terminal ini kita masukkan ke sini, bagian ini kita hubungkan ke sini, bagian ini kita hubungkan ke sini. Kemudian output dari thermal overload ini terhubung ke terminal dari motor induksi. Jadi output dari thermal overloadnya ini kita hubungkan ke terminal motor induksinya. Oke, ingat sebenarnya untuk warna biru ini khusus untuk netral ya, karena jumlah kabel kita terbatas, yang apa-apalah ini kita gunakan untuk pasang. Oke, jadi untuk rangkaian dayanya sudah selesai. Ini suplai 3 fasa masuk ke MCB, kemudian dari MCB masuk ke kontaktor, dari kontaktor masuk ke thermal overload, dari thermal overload masuk ke motor induksi. Berikutnya rangkaian kendalinya. Nah, untuk rangkaian kendalinya itu ada pada bagian ini. Yang pertama untuk inputnya, ada 3 ya, kemudian outputnya juga ada 3. Nah, inputnya untuk push button startnya yang kita gunakan itu adalah input I1. Sesuai dengan warnanya, untuk startnya kita gunakan warna hijau. Nah, di sini ada 4 terminal. Nah, untuk NO-nya itu ada pada terminal bagian bawah. Jadi yang kita gunakan bagian ini. Ini kita hubungkan ke bagian input dari smart relay-nya. Oke, kemudian ini untuk push button stop, ini nanti kita hubungkan ke input nomor 2 dari smart relay. Kita sambung dulu kabel untuk kontak NO-nya. Sebelumnya kita pasang dulu smart relay-nya ya. Kemudian bagian ini untuk sumber fasa smart relay, ini bagian netral sesuai dengan gambar yang ditunjukkan. Bagian ini harus kita pasang alat proteksi untuk smart relay-nya. Di sini kita menggunakan MCB. Oke, jadi ini MCB untuk smart relay-nya. Bagian ini terhubung dengan fasa. Kemudian outputnya ini kita hubungkan ke fasa dari smart relay-nya. Kita hubungkan dulu MCB-nya. Oke, untuk suplai smart relay-nya kita ngambil dari fasa yang pertama. Kemudian saluran keluar dari MCB-nya ini kita hubungkan ke
bagian fasa untuk smart relay-nya. Oke, jadi sumber untuk smart relay-nya di sini sudah kita hubungkan. Kemudian kita langkah berikutnya untuk input push button start-nya. Nah, perhatikan nih gambarnya, ini terhubung ke fasa. Kemudian terminal lainnya masuk ke input yang pertama. Nah, karena di bagian ini ada 3 penghantar yang saling dihubungkan, ini sebaiknya kita melakukan sambungan pada bagian terminalnya. Oke, jadi dari terminal keluaran MCB ini kita hubungkan ke terminal pada bagian ini. Ini tadi fungsinya untuk mengkoneksikan bagian inputnya. Oke, kemudian kita hubungkan push button untuk startnya itu pada bagian ini atau pada terminal yang telah kita buat tadi. Jadi kita hubungkan ke sini. Kemudian untuk bagian terminal lainnya atau kabel ini kita hubungkan ke input I1. Oke, jadi ini untuk tombol start, ambil dari fasa, keluaran dari MCB, kemudian terminal yang satunya kita masukkan ke input I1. Dengan cara yang sama, itu juga berlaku untuk tombol stopnya. Jadi ini ngambil dari fasa pada terminal ini, kemudian yang satunya ini kita hubungkan ke input I2. Jadi untuk stopnya yang kita gunakan adalah input I2 dari smart relay-nya. Oke, berikutnya input yang berkaitan dengan kondisi overload. Jadi kontak NO dari kontak bantu dari overloadnya atau TOR-nya ini kita hubungkan ke terminal pada bagian ini ya, sama seperti push button tadi. Kemudian terminal yang lainnya ini kita hubungkan ke input I3. Nah, untuk kontak bantu NO smart dari thermal overloadnya itu ada pada bagian ini. Jadi TOR yang kita gunakan, kontak bantu NO-nya ada pada bagian ini. Ini ada tulisannya NO, berarti inilah terminal untuk kontak bantu NO-nya. Di sini ada nomor ganjil, ada nomor genap. Ingat sesuai dengan yang sudah kita bahas tadi, ganjil itu untuk bagian inputan atau saluran masuk, berarti yang dari bagian fasanya ini kita masukkan ke nomor ganjil, dalam hal ini 97. Kemudian bagian nomor genapnya ini kita hubungkan ke input I3 dari smart relay. Oke, jadi untuk rangkaian pengawatan, rangkaian kendali dalam hal ini bagian inputnya ini sudah kita sambungkan semua ya, push button start, push button stop, dan kontak NO dari thermal overloadnya. Jadi I1, I2, dan I3. Selanjutnya adalah pengawatan rangkaian kendali yang berhubungan dengan output dari smart relay-nya. Oke, jadi untuk kasus kita ini ada 3 buah output. Yang pertama coil dari kontaktor,
bagian ini. Kemudian lampu indikator apakah motornya beroperasi atau tidak. Jadi ketika motor ini berputar maka lampu indikator ini akan menyala, ketika tidak berputar maka lampu indikator ini akan padam. Kemudian lampu indikator yang berhubungan dengan kondisi overload. Jadi ketika arus yang melewati motor ini melebihi setelannya, itu indikasi bahwa terjadi overload, sehingga lampu indikator ini harus menyala dan tentunya suplai daya ke motor listrik ini harus kita hentikan. Nah, untuk pemilihan outputnya Q1 di sini kita tetapkan untuk lampu indikator mengenai operasi motor, kemudian Q2 ini lampu indikator kondisi overload, dan Q3 ini berkaitan dengan koil dari kontaktornya. Dan ingat, sesuai dengan yang telah kita singgung di atas tadi, bahwa nomor outputnya di sini sebenarnya tidak ada ketetapan. Jadi bisa saja Q3 ini atau koil ini kita hubungkan dengan output Q1. Demikian juga lampu indikator ini bisa kita hubungkan ke output yang lainnya. Hanya saja yang harus kita perhatikan dalam pemrogramannya nanti itu harus konsisten. Jadi kalau Q3 di sini kita anggap sebagai atau output untuk koil, maka dalam pemrogramannya tentunya Q3 ini harus kita definisikan sebagai output untuk koilnya. Nah, seperti yang telah kita bahas pada bagian sebelumnya tadi, bahwa output dari smart relay, dalam hal ini relay yang ada di dalam smart relay ini terhubung secara seri dengan output yang telah kita tetapkan. Sebagai contoh misalnya untuk koil ini terhubung secara seri dengan Q3 dari smart relay. Demikian juga lampu indikator untuk kondisi overload ini terhubung secara seri dengan Q2, dan lampu indikator untuk kondisi operasi motor ini terhubung seri dengan Q1. Dan jika kita perhatikan yang masuk ke terminal 1 dari setiap output ini adalah bagian fasa ya. Kita perhatikan ini yang masuk adalah bagian fasa. Demikian juga di sini bagian fasa, di sini juga bagian fasa. Kemudian terminal nomor 2-nya ini kita hubungkan ke bagian rangkaian yang akan kita kendalikan. Selanjutnya bagian tadi terhubung ke netral dari sistem kita. Oke, di sini untuk outputnya yang pertama kita akan sambungkan bagian fasa ke bagian output dari smart relay. Jadi ini merupakan fasa untuk atau yang keluar dari MCB-nya ya. Nah, fasa ini akan kita hubungkan ke terminal 1 dari Q1, terminal 1 dari Q2, dan terminal 1 dari Q3. Nah, sebelumnya sebaiknya di bagian ini kita tambahkan bagian terminal yang berkaitan dengan fasa, karena di sini jumlah kabelnya di sini sudah ada 2. Jadi untuk menghubungkan fasa ke terminal 1 dari Q1, Q2, dan Q3 kita ngambilnya dari sini. Jadi ini kita jumper bagian ini dengan bagian ini. Oke, kemudian kita hubungkan fasa output dari MCB 1 fasa ini ke setiap terminal 1 dari Q1, Q2, dan Q3. Yang pertama untuk Q1-nya, jadi bagian ini kita hubungkan ke sini. Kemudian nanti kita hubungkan ke Q2 dan ke Q3. Oke, jadi fasa dari output MCB 1 fasa ini sudah terhubung ke terminal 1, terminal 1 dari Q1, Q2, dan Q3. Oke, selanjutnya terminal 2 dari Q1 kita hubungkan ke lampu indikator yang pertama. Demikian juga terminal 2 dari Q2 kita hubungkan ke lampu indikator untuk overload, dan terminal 2 dari Q3 kita hubungkan ke koil dari kontaktor. Dalam hal ini terminal A1 dari kontaktor. Kemudian terminal berikutnya dari lampu indikator
dan terminal A2 dari coil ini kita hubungkan ke netral dari sistem kita. Oke, jadi untuk coil dari kontaktornya, terminal A1-nya itu ada pada bagian ini. Ini kita hubungkan ke terminal 2 dari Q3. Kemudian netralnya nanti ini kita hubungkan ke terminal A2 dari coil dari kontaktor ini. Nah, netralnya sendiri itu ada pada bagian ini. Nah, sebaiknya di sini netralnya kita jumper ke bagian terminal yang lain untuk menggabungkan kabelnya. Jadi netral ini kita, jadi terminal pada bagian ini kita satukan dengan bagian ini untuk menghubungkan kabel-kabel netralnya. Kemudian untuk lampu indikator, ini lampu indikatornya kita sudah hubungkan kabelnya, tinggal kita hubungkan dengan output dari smart relay dan bagian netral. Jadi kita tempatkan di sini. Nah, ini untuk lampu indikator kondisi operasi dari motor induksinya. Berarti ini kita hubungkan ke terminal 2 dari Q1. Ini, sedangkan ini adalah netral dari lampu indikator. Kita hubungkan ke bagian ini. Oke, selanjutnya untuk lampu indikator kondisi overloadnya, di sini kita menggunakan warna kuning. Sini kabelnya sudah kita sambungkan. Kabel yang ini kita hubungkan ke terminal 2 dari Q2. Kemudian ini kita hubungkan ke netral. Nah, sebaiknya setelah kita melakukan pengawatan, alangkah baiknya jika koneksinya kita periksa terlebih dahulu apakah tersambung dengan benar atau mungkin ada bagian yang ternyata tidak tersambung. Sebagai contoh, misalnya untuk rangkaian daya, tentunya sumber 3 fasa ini itu akan langsung terhubung ke terminal motor jika MCB 3 fasanya ini kita naikkan. Demikian juga jika kontaktornya ini kita aktifkan dengan cara menekan bagian ini. Jadi ini kita tekan, kemudian kita periksa koneksi dari kawat 3 fasanya terhadap terminal dari motor induksinya. Oke, demikian juga untuk pengawatan-pengawatan pada bagian lainnya, sebaiknya kita cek dulu koneksinya. Di langkah berikutnya, setelah kita melakukan pengawatan, tentunya kita harus melakukan pemrograman pada smart relay-nya. Sebelum kita melakukan pemrograman, kita lihat kembali untuk inputnya. Push button start, ini merupakan input I1, kemudian push button stop, ini input I2, dan kondisi overload, ini input I3. Kemudian untuk outputnya, yang pertama kontaktor atau coil, ini berhubungan dengan output Q3. Kemudian lampu indikator untuk kondisi operasi motor, ini Q1, dan Q2 ini adalah lampu indikator untuk kondisi overload. Jadi ketika push button start ini kita tekan, maka Q3 ini akan tertutup, sehingga coil dari kontaktor ini akan mendapatkan arus, dan kontak-kontak utamanya ini akan tertutup sehingga motor induksi ini bisa berputar. Kemudian lampu indikator motor beroperasi, dalam hal ini lampu hijau, ini harus menyala, artinya Q1 ini juga berada dalam kondisi tertutup. Sebaliknya ketika push button stopnya kita tekan, maka Q3 ini akan terbuka sehingga aliran arus ke coilnya ini terhenti. Dengan demikian kontaktor ini akan terbuka dan motor akan berhenti berputar. Demikian juga Q1 ini akan terbuka sehingga lampu indikator ini akan padam.
Selanjutnya, jika terjadi kondisi overload atau arus yang mengalir ke motor ini nilainya terlalu besar, nah tentunya kondisi ini tidak diinginkan, sehingga ketika terjadi kondisi overload atau bagian kontak ini tertutup, maka Q3 ini juga harus berada dalam kondisi terbuka. Artinya arus ke koilnya akan dihentikan sehingga operasi motor ini akan berhenti. Kemudian lampu indikator Q2 ini harus menyala, karena Q2 tadi ini berkaitan dengan lampu indikator untuk kondisi overloadnya, sehingga operator yang mengoperasikan motor ini akan mendapatkan informasi bahwa telah terjadi kondisi overload. Nah, software yang digunakan untuk melakukan pemrograman itu adalah software Zelio. Ini adalah tampilan pertama kali ketika software ini kita buka. Jadi kita buat program yang baru. Nah, sebelumnya kita harus tetapkan terlebih dahulu model smart relay yang kita gunakan. Nah, untuk smart relay yang kita gunakan pada kasus kita ini modelnya adalah ada pada bagian ini, yaitu SR2 B201FU. Nah, informasi mengenai modelnya ini bisa Anda lihat pada nameplate dari smart relay-nya. Kemudian kita pilih next. Nah, untuk pemrogramannya kita bisa menggunakan ladder, ya, atau bisa juga kita menggunakan gerbang logika. Di sini pemrogramannya kita akan menggunakan ladder. Nah, di sini terdapat berbagai macam komponen yang bisa kita gunakan. Kita lihat dulu yang pertama bagian ini. Ini merupakan inputnya, ya, I1, I2, I3 dan seterusnya. Kemudian bagian ini berkaitan dengan outputnya, Q1, Q2, Q3 dan seterusnya. Kemudian bagian ini merupakan relay bantu atau kontaktor bantu, dan ini berada di dalam smart relay-nya. Kemudian ada juga beberapa fungsi lain yang akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke, kita mulai proses pemrogramannya. Yang pertama kita ambil untuk input I1, ini tadi berkaitan dengan push button start. Kita klik bagian ini, kemudian kita tempatkan di sini. Ini posisinya bisa di baris 1, bisa juga di baris 2, tapi sebaiknya kita letakkan di baris 1. Jadi ini mewakili push button start. Kita klik kanan untuk memberikan keterangannya. Nah, ketika tombol start ini kita tekan, maka koil dari kontaktornya akan mendapatkan arus, artinya Q3 akan tertutup. Jadi kita ambil Q3 bagian ini. Jadi ini bagian untuk relaynya, kita bawa ke sini. Bisa kita kasih keterangan, klik kanan, kemudian kita masuk ke parameter Windows-nya. Kita berikan keterangan koil kontaktor. Kemudian ini kita koneksikan. Tinggal kita klik saja di bagian ini. Nah, pada saat kita membuat program, kita bisa melakukan simulasi untuk melihat kondisi kerjanya. Untuk mensimulasikannya itu ada pada bagian ini. Oke, kita klik, kemudian kita runkan. Ini sudah berjalan simulasinya. Coba kita tekan tombol start.
Ingat, tombol start ini merupakan push button, artinya setelah kita tekan, kemudian tangan kita angkat, tentunya kontaknya akan kembali ke posisi normally opennya. Oke, kita tekan. Nah, pada saat ditekan, coil kontaktor ini akan mendapatkan arus, tetapi ketika tangan kita terlepas, arus ke coil kontaktor ini akan terhenti. Artinya motornya ini hanya akan berputar ketika push button ini terus-menerus kita tekan. Nah, tentunya kondisi ini tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nah, untuk mengatasinya berarti program atau ladder kita ini harus kita ubah agar ketika tangan kita terlepas dari push button start ini, maka suplai arus ke coilnya tetap berlangsung. Nah, hal tersebut diistilahkan dengan pengunci. Jadi laddernya ini harus kita lengkapi dengan pengunci. Oke, kita masuk ke mode editnya. Kita klik bagian ini agar kita bisa melakukan perubahan. Oke, untuk penguncinya kita bisa menggunakan kontak yang dimiliki oleh Q3, yaitu ada pada bagian ini. Di kontak yang berhubungan dengan Q3, kita ambil ya, kita klik, kemudian kita tempatkan pada bagian ini. Kemudian ini kita koneksikan, tinggal kita klik. Oke, kita simulasikan kembali. Kita tekan tombol startnya, kemudian tangan kita angkat. Nah, di sini terlihat bahwa suplai arus ke coilnya ini tetap berlangsung. Artinya ketika tangan kita terlepas dari push button start, motor listriknya akan tetap berputar karena coil kontaktornya ini tetap mendapatkan arus. Dan jika kita perhatikan aliran arus ke Q3 ini berasal dari kontak Q3, di mana posisinya di sini tertutup. Jadi walaupun tangan kita sudah kita lepaskan dari push button start, karena Q3 ini posisinya aktif, sehingga kontak Q3-nya tertutup. Dengan demikian arus masih bisa mengalir. Jadi kita kembali ke mode edit untuk melengkapi ladder kita. Oke, berikutnya berkaitan dengan lampu indikator bahwa motor listriknya sedang berputar atau tidak. Nah, tentunya lampu indikator untuk kondisi operasi itu berhubungan dengan Q3. Jadi bisa kita tambahkan lagi kontak yang berhubungan dengan coil kontaktor. Ini bisa kita copy ya, kita copy. Kemudian kita tempatkan pada bagian ini, kita paste di sini. Kita putuskan koneksinya. Kemudian di sini kita ambil coil yang berkaitan dengan output untuk lampu indikator kondisi operasi motor. Sesuai dengan kasus kita tadi, sesuai dengan pengawatannya, coilnya di sini merupakan coil Q1. Jadi kita ambil coil Q1 yaitu pada bagian ini. Kita klik kanan untuk memberikan parameternya. Oke, kita simulasikan kembali. Kita tekan tombol start, kemudian kita lepaskan tangan kita. Di sini terlihat coil Q3 atau output Q3 ini masih aktif, artinya coil kontaktornya mendapatkan arus dan motornya berputar, dan lampu indikator yang berkaitan dengan kondisi operasi motor ini akan menyala. Oke, selanjutnya bagaimana menstop atau menghentikan operasi motornya. Tentunya ladder ini harus kita lengkapi dengan push button stop. Oke, kita masuk kembali ke mode edit. Nah, dari ladder pada bagian ini terlihat bahwa untuk menghentikan putaran motor atau menstop operasi motor, caranya yaitu dengan menghentikan suplai arus ke Q3. Nah, untuk menghentikan suplai arus ke Q3,
berarti input yang berkaitan dengan push button stop, dalam hal ini input I2, itu bisa kita letakkan di bagian ini. Oke, kita ambil I2 yang berkaitan dengan push button stop, bagian ini, kemudian kita tempatkan di salah satu dari bagian ini. Oke, kita tempatkan di bagian ini, kita berikan nama. Oke, selanjutnya jika kita perhatikan I2 ini kondisinya adalah normally open. Nah, karena di sini kondisinya normally open, tentunya ketika tombol startnya atau I1-nya ini tertutup, aliran arusnya ini tidak akan bisa sampai ke Q3. Artinya ketika tombol startnya ini kita tekan, maka motornya ini tidak akan bisa berputar. Oke, coba kita simulasikan. Kita tekan tombol start. Di sini terlihat bahwa arusnya ini tidak akan bisa sampai ke Q3. Oke, jadi untuk I2 ini seharusnya kita setel menjadi normally close-nya. Oke, kita klik kanan, kemudian kita pilih normally close. Ingat, walaupun I2 di sini adalah normally close, tetapi push button stopnya yang kita gunakan adalah kontak yang berkaitan dengan normally opennya. Ingat, I1, I2 dan komponen-komponen lainnya ini berada di dalam smart relay-nya ya. Jadi jangan sampai Anda salah memahami. Walaupun di sini I2-nya kita gunakan normally close, tetapi push button stopnya yang kita gunakan adalah tetap normally open. Artinya I2-nya ini akan berada dalam kondisi close ketika push button stopnya itu tidak kita tekan atau berada dalam kondisi normally open. Oke, jadi ingat bagian kontak-kontak input yang kita gunakan untuk smart relay itu umumnya adalah kontak-kontak yang berkaitan dengan normally open-nya. Tetapi pada pemrogramannya I1, I2, I3 dan lain-lainnya itu bisa berada dalam normally open, bisa berada dalam normally close, tergantung dari sistem yang kita kendalikan. Oke, coba kita simulasikan ladder ini setelah I2-nya ini kita ganti dengan normally close. Oke, kita tekan tombol start, kemudian tangan kita lepaskan dari tombol start. Di sini terlihat bahwa Q3 ini masih dalam kondisi aktif, artinya motornya akan berputar. Nah, untuk menghentikan putaran motornya itu dengan cara menekan push button stop. Dan ketika push button stop tadi kita tekan, maka bagian ini akan terbuka atau I2-nya akan terbuka. Oke, kita tekan push button stop. Nah, di sini terlihat bahwa Q3 ini akan berada dalam kondisi tidak aktif sehingga putaran motornya akan berhenti. Dan walaupun tangan kita lepaskan dari push button stop, di sini terlihat bahwa Q3 juga tidak akan mendapatkan suplai arus. Artinya motornya akan berhenti. Demikian juga lampu indikator untuk kondisi operasi motornya akan padam. Oke, kita ulangi. Kita jalankan motornya. Motornya berputar, lampu indikator nyala, kemudian kita hentikan putar motornya. Motornya berhenti dan lampu indikator operasi motornya juga akan padam. Oke, selanjutnya bagaimana jika terjadi kondisi overload? Nah, tentunya jika terjadi kondisi overload, maka motornya akan berhenti berputar, artinya suplai arus ke Q3 ini harus berhenti, dan lampu indikator kondisi operasi motor ini harus padam. Kemudian lampu indikator bahwa telah terjadi kondisi overload harus menyala. Oke, kita ambil dulu input yang berkaitan dengan kondisi overload, yaitu I3. Kita tempatkan pada bagian ini, kemudian kita kasih keterangan.
Kemudian ini kita hubungkan dengan Q2. Q2 tadi berhubungan dengan lampu indikator bahwa telah terjadi kondisi overload. Kita ambil Q2 yaitu bagian ini. Selanjutnya bagaimana untuk menghentikan putaran motor dan mematikan lampu indikator. Nah, hal itu kita bisa menggunakan kontak dari Q2-nya. Jadi kontak dari Q2-nya kita tempatkan di salah satu bagian ini. Oke, kita ambil kontak yang berkaitan dengan Q2, yaitu bagian ini. Dan ini juga harus kita atur menjadi normally close. Di kanan kita pilih normally close. Oke, coba kita simulasikan. Kita tekan tombol start, kemudian tangan kita lepaskan dari tombol start. Ini motornya akan berputar dan lampu indikator motor akan menyala. Kemudian ketika terjadi kondisi overload, maka kontak yang berkaitan dengan thermal overloadnya, dalam hal ini kontak bantu NO-nya akan aktif atau akan tertutup, sehingga I3 ini juga akan tertutup. Dan lampu indikator bahwa telah terjadi kondisi overload akan menyala. Kemudian kontak ini akan terbuka sehingga motornya akan berhenti berputar dan lampu indikator motornya di sini akan padam. Jadi yang menyala hanya lampu indikator bahwa telah terjadi kondisi overload. Nah, karena kondisi motornya sekarang ini berada dalam kondisi overload, tentunya walaupun tombol startnya ini kita tekan, maka koil dari kontaktornya ini tidak akan bisa mendapatkan suplai arus karena kontak dari kondisi overloadnya di sini berada dalam kondisi terbuka. Artinya motor listriknya ini tidak akan bisa kita operasikan karena telah terjadi kondisi overload. Nah, agar motornya bisa kita kembali operasikan, tentunya kondisi motornya harus kita perhatikan, harus kita kurangi bebannya. Dalam hal ini beban-beban yang diputar oleh motor listriknya. Nah, setelah beban motornya kita ubah atau kita sesuaikan, maka tombol reset yang ada pada thermal overloadnya itu harus kita tekan. Jadi di bagian ini ada tombol reset, ini harus kita tekan untuk mengembalikan ke kondisi awalnya. Jadi setelah tombol ini kita tekan, maka kontak NO-nya di sini akan terbuka sehingga I3 ini juga akan terbuka. Dan lampu indikator telah terjadi kondisi overload akan padam. Dengan demikian, motor listriknya ini bisa kita operasikan kembali dengan cara menekan tombol start. Oke, setelah kita membuat program atau membuat ladder tadi harus kita upload pada smart relay kita. Tentunya kita membutuhkan kabel data. Ini kabel datanya, dan driver dari kabel ini juga harus kita install pada laptop atau komputer kita. Nah, kabelnya ini kita hubungkan pada bagian ini bisa kita buka penutupnya. Kemudian agar programnya bisa terupload, sumber untuk smart relay ini sudah harus masuk. Oke, kita nyalakan dulu untuk sumber tegangannya pada bagian ini. Jadi ini kita berikan sumber. Sini sudah menyala smart relay-nya ya.
Kemudian untuk rangkaian dayanya sebaiknya kita matikan terlebih dahulu. Jadi di sini nanti akan kita tes juga tanpa melibatkan suplai untuk rangkaian dayanya. Jadi ini kita matikan, yang kita inputkan sumbernya hanya untuk Smart Relay agar programnya bisa terupload. Oke, jadi MCB yang kita nyalakan hanya MCB untuk suplai Smart Relay-nya, sedangkan MCB ini kita off-kan. Nah, bagian untuk mentransfer laddernya itu ada pada bagian ini, transfer, kemudian isi ke modul. Nah, sebelum kita transfer, kita pastikan dulu bahwa port komunikasinya ini sudah tersetel dengan benar. Dan hal ini bisa kita lihat pada device manager dari komputer kita. Oke, jadi sebelum kita upload, kita pastikan bahwa port komunikasinya di sini sesuai dengan yang ada pada device manager. Oke, kita transfer ladder atau program kita. Nah, di sini ada beberapa opsi. Kalau ini kita centang, berarti setelah programnya terupload, Smart Relay-nya akan berada dalam mode run, artinya Smart Relay-nya siap untuk difungsikan. Kemudian jika ini tercentang, maka Smart Relay-nya juga bisa kita monitor dari softwarenya. Oke, ini kita abaikan terlebih dahulu. Jadi programnya ini sudah berhasil diupload ke Smart Relay. Oke, selanjutnya untuk merun Smart Relay-nya, seperti yang telah kita singgung tadi, bisa kita run sebelum kita mengupload atau bisa juga kita run dengan menggunakan tombol-tombol yang ada pada bagian ini. Oke, ini bagian run-nya ya, tinggal kita oke. Nah, jika di sini sudah tertera tulisan run, berarti Smart Relay-nya sudah siap kita gunakan. Oke, kita cek rangkaian kita tekan tombol start. Anda lihat lampu indikatornya ini nyala. Ya, tentunya motornya ini belum berputar karena suplai 3 pasanya ini masih dalam kondisi off. Kemudian kita stop. Oke, sekarang kita masukkan suplai 3 pasanya. Anda perhatikan putaran motornya ya. Kita start. Motornya berputar. Kemudian kita stop. Motornya akan berhenti berputar. Oke, selanjutnya akan kita tes kondisi overload-nya. Kita nyalakan dulu motornya. Oke, untuk melakukan tes pada kondisi overload-nya, tornya ini bisa kita buka ya. Kita buka. Kemudian di bagian ini ada bagian untuk kita tekan untuk melakukan tes. Anda perhatikan indikator bahwa terjadi overload di sini nyala dan motornya berhenti berputar. Ya, karena ini indikasi bahwa terjadi kondisi overload. Ingat, bagian ini hanya untuk pengetesan ya. Dalam kondisi realnya sebenarnya overload itu terjadi jika arus yang ke motor nilainya terlalu besar. Nah, untuk meresetnya tombol ini kita tekan sehingga motornya bisa kembali kita operasikan. Nah, motor tadi bisa juga kita kendalikan melalui softwarenya ya. Jadi kita transfer ulang. Kemudian bagian ini kita centang, bagian ini juga kita centang. Oke, coba kita aktifkan input I1.
Anda perhatikan kondisi rangkaiannya. Motor listriknya berputar, demikian juga lampu indikator yang warna hijau berputar sesuai dengan Q1 dan Q3 pada bagian ini. Kemudian kita hentikan motornya melalui Q2. Jadi karena motor listriknya ini juga bisa dikendalikan melalui softwarenya, tentunya kita bisa melakukan pengendalian secara remote atau pengendalian jarak jauh. Oke, demikian pembahasan awal kita mengenai smart relay. Pada pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan membahas lebih jauh mengenai fungsi-fungsi lain yang bisa kita gunakan pada smart relay-nya, yaitu mengenai timer dan counter.